Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, yang selalu setia menonton dan menyaksikan program kami Praise and Worship pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya Bapak Ibu yang ada saat ini yang di rumah pasti selalu sehat diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita akan memuji Dia, menyembah Dia. Terlebih kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita persiapkan hati kita, pikiran kita. Benar bahwa Tuhan selalu berkarya bagi kita, berkarya dalam kehidupan kita. Banyak yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Rancangan-Mu selalu indah dalam hidup kami, Tuhan. Banyak yang Kau perbuat, amin Tuhan, di dalam Rancangan-Mu indah Tuhan. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang kami perlu Tuhan. Mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Benar ya Tuhan, kami sangat bersyukur di hadapan Tuhan, karena Engkau telah banyak memperbuat karya-karya Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Banyak yang Kau perbuat, amin Tuhan, di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan,
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur. Amin Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Benar ya Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau telah berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas pertolongan Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi kami. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati kami semua. Berkati ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kita memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan, dan berjoget bagi Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu Tuhan. Dari terbitnya matahari, dari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi apa? Haleluya, Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku yang tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama. Dengan gendang ku puji, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku, sayang disayang.
Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku tertebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ruang kataku pujian, tinggikan nama. Dengan gendang ku puji, Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih. sayang disayang, Saya sayang disayang, aku disayang Tuhan. aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Shalalala, shalalala, hey, hey, hey. Shalalala, shalalala, hey, ya, ya, ya. Puji nama Tuhan. Wah, luar biasa Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan. Kita sudah bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita sudah bergoyang bagi Tuhan. Tiba saatnya kita mau menyembah Dia. Kita mau menyembah Tuhan. Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan juga selalu mendengar seruan anak-anaknya. Bapa, Kau dengar seruan hati kami. Mengalirlah Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa, Kau mendengar seruan setiap kami yang kepercaya pada Engkau ya Tuhan. Bapa, Kau Mendengar seruan hatiku seruan hatiku, dan Dia tak pernah melepaskan Engkau. tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Tuhan selalu menemani. Lewat lembah kelam Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Buka tenang bersama-Mu, Bapa. Benar ya Tuhan, kami akan tenang bersama-Mu ya Tuhan. Kau Allah yang begitu luar biasa, yang selalu mendengar seruan hati anak-anak. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Kau selalu temani kami Tuhan. Lewat lembah gelap
sangat tenang bersama Engkau, Tuhan. Kuasa-Mu selalu mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang selalu mengikuti dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu hati kami yang terluka disembuhkan oleh Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Mengalirlah kuasa. Mengalirlah kuasa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini yang mampu memulihkan hati Tuhan. Hati menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu. Bapa, sekali kita katakan, mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu. Bapa, Bukan tenang bersama-Mu Bapa. bukan tenang bersama-Mu. Bapa, Bukan tenang bersama-Mu Bapa. bukan tenang bersama-Mu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita bertemu lagi dalam tayangan live streaming yang memberkati kita. Tadi puji-pujian sudah memberkati kita, dan hari ini firman Tuhan akan terus menolong kita, menguatkan kita di tengah kehidupan atau di tengah dunia yang fana ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan ini kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih berikan kami kepercayaan untuk mendengar, merenungkan, dan kerinduan kami pun kami melakukannya. Oleh karena itu Tuhan, berkati kami semua para pendengar. Siapapun kami yang mendengarkan tayangan live streaming ini, diberkati dengan firman Tuhan ini, menolong kami untuk tetap terus teguh di dalam Tuhan dan terus menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, hamba yang menyampaikan dan kami semua yang mendengarkan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tema yang saya berikan untuk kita renungkan pada malam hari ini adalah hidup memberi buah. Hidup memberi, hidup menghasilkan buah. Mohon maaf Bapak Ibu. Hidup menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita buka Lukas 6 ayat 43 sampai ayatnya yang ke-45. 3 ayat ini saja kita baca Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada Alkitabnya, kita bisa membacanya bersama-sama, dan saya akan memulainya dari tempat ini. Pohon dan buahnya, ayat 43. Lukas 6 ayat 43, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah arah, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus,
hidup menghasilkan buah. Kita mungkin pernah mendengar ada pepatah yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, gitu ya. Ada mungkin Bapak Ibu Saudara memakai pepatah ini kepada anaknya mungkin ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, ini persis sekali kayak orang tuanya, kan begitu Bapak Ibu Saudara. Nah, ini artinya pepatah ini mengartikan bahwa sifat anak tidak jauh dari orang tuanya. Namun Bapak Ibu Saudara, pepatah ini sudah tidak relevan oleh karena ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi karakter anak. Sekalipun karakter orang tua masih melekat padanya. Bisa saja lingkungan, bisa saja teman-temannya, bisa saja mungkin ketika dia berpacaran, ketika dia nanti akan menikah, bisa mempengaruhi faktor karakternya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada banyak juga orang yang menambahi pepatah ini dengan slogan-slogan atau mungkin celutusan-celutusan gitu ya. Tidak juga lah, siapa tahu kalau misalnya pohonnya ditanam di pinggir sungai gitu ya, bisa jadi pohonnya atau buahnya itu lari kemana, kan begitu Bapak Ibu Saudara. Tidak relevan lagi Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu kita tidak mau membahas ini, kita tidak membahas tentang pepatah ini, kita bahas tentang teks firman Tuhan yang kita baca hari ini, di mana kita akan belajar tentang hidup yang menghasilkan buah yang baik. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang buah, beberapa penafsir mengartikan buah adalah kehidupan. Jadi buah yang baik menunjukkan pada kehidupan yang baik. Sedangkan buah yang tidak baik menunjuk pada kehidupan yang tidak baik. Kalau kita membandingkan antara Matius 7 ayat 16 sampai 20 dengan Lukas 6 ayat 43 sampai 45 ini Bapak Ibu Saudara, dengan Matius 3 ayat 8 sampai 10 dan Matius 12 ayat 24 sampai 33 sampai 37, perhatikan bahwa ketiga bagian ini mengandung ayat-ayat yang mirip atau sama. Jadi arti buah dalam ketiga bagian ini pasti sama. Maka jelas bahwa buah artinya adalah kehidupan. Arti ini cocok dengan konteks. Kita bisa, kalau Bapak Ibu Saudara bisa baca Matius 7 ayat 21 dan 23, konteks itu menunjukkan kehidupan yang jahat dari para nabi-nabi palsu. Bapak Ibu Saudara, arti ini juga didukung oleh bagian-bagian kitab suci yang lain yang menunjuk kepada nabi palsu mempunyai kehidupan yang tidak baik seperti mengejar keuntungan dalam Yeremia 8 ayat 10, Titus 1 ayat 11, juga di situ dijelaskan 2 Petrus 2 ayat 3, bersikap baik terhadap orang yang menguntungkan bagi dia. Itulah ciri-ciri nabi-nabi palsu Bapak Ibu Saudara, yang selalu mengejar keuntungan, yang selalu mencari orang-orang yang bisa memberikan keuntungan kepada dia. Inilah yang disebut dengan hidup itu. Inilah yang disebut dengan buah itu Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari beberapa penafsir juga memberikan pemahaman bahwa buah ini juga adalah hasil dari apa yang dia sudah adopsi, apa yang sudah dia terima, dan apa yang sudah dia pelajari. Maka ketika kita mempelajari sesuatu, kita pasti akan mempraktekkannya. Itulah buah Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, berbicara tentang buah yang baik, tentu kita tidak bisa memisahkannya dari pohon di mana buah itu berasal. Ada bermacam-macam pohon yang kita bisa ketahui dapat menghasilkan buah Bapak Ibu Saudara. Dan buah yang dihasilkan pun bermacam-macam tentunya. Saya tidak pernah menemukan ada satu pohon menghasilkan bermacam-macam buah. Ada buah anggur, buah mangga. Tidak ada satu pohon itu tumbuh seperti itu, kecuali di Cangkok, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada pohon yang menghasilkan buah yang manis, ada pohon yang menghasilkan buah yang asam, buah yang pahit, dan berbagai rasa lainnya. Pohon yang menghasilkan buah yang baik tentu memiliki kualitas dan kuantitas yang baik pula. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, namun ada pohon yang kelihatannya baik, kelihatannya besar, kelihatannya tinggi menjulang, kelihatannya rimbun sekali daunnya, tapi sesungguhnya buahnya tidak berkualitas. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti main ke Tanjung Enim, ke STTE Bapak Ibu Saudara, di samping perpustakaan atau di samping aula itu ada pohon durian Bapak Ibu Saudara. Mungkin para alumni yang nonton tayangan ini kenal dengan pohon durian itu ya. Pohon durian itu kalau berbuah lebat sekali Bapak Ibu Saudara, lebat sekali. Semua mata tergiur melihatnya.
Dulu zaman saya 2009 itu pernah berbuah sekali. Waktu itu kami chapel pagi di aula, begitu ya. Kami nggak konsentrasi karena apa? Ketika pohon durian itu jatuh, buk, katanya gitu ya. Semua pasti melihat, slap, ada yang jatuh, gitu ya. Langsung lari ke sana, semua ingin mengambil pohon itu. Alasannya pingin ke kamar mandi, padahal ingin melihat buah yang jatuh itu. Ada-ada saja Bapak Ibu Saudara. Tapi sekarang Bapak Ibu Saudara, sekarang ini buahnya masih tetap banyak. Masih tetap banyak kalau pada musimnya, masih bulan-bulan 12 biasanya musimnya itu. Banyak sekali buahnya Bapak Ibu Saudara. Tetapi tidak ada rasanya. Hambar rasanya Bapak Ibu Saudara. Kelihatannya bagus, menumpuk mereka kalau tumbuh itu Bapak Ibu Saudara, buah durian ini. Wih, itu enak sekali dipandang mata. Rasanya kalau dia jatuh itu kita pingin rasanya menikmatinya, gitu ya. Tapi nggak ada rasanya. Pernah sekali ada mahasiswa lagi chapel pagi begitu ya, ada pohonnya buahnya jatuh, mereka lari berbondong-bondong ambil, ternyata nggak ada rasanya. Kalau istilah orang Tanjung ini kecul gitu. Tertipu mereka Bapak Ibu Saudara. Nah, saya ingin menampilkan gambarnya tapi sudah terlalu malam jadi nggak sempat Bapak Ibu Saudara. Jadi ada pohon yang seperti itu. Pohon yang kelihatannya bagus, pohonnya kelihatannya kokoh, besar, rimbun, dan bahkan buahnya juga lebat. Tapi buahnya tidak berkualitas. Kuantitasnya juga tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Bisa jadi buah itu lama-kelamaan nanti kuantitasnya akan berkurang, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada juga pohon yang menghasilkan buahnya lebat, tidak ada rasanya. Inilah pohon yang disebut tidak baik itu Bapak Ibu Saudara. Nah, ada juga pohon yang tidak menghasilkan buah sama sekali. Tumbuh lebat namun tidak menghasilkan atau tidak memiliki manfaat karena tidak memiliki buah. Sama Bapak Ibu Saudara, di samping pohon durian itu Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ada pohon rambutan. Pohon rambutan ini dari pertama saya ada di STT ini Bapak Ibu Saudara, nggak pernah saya lihat itu berbuah. Katanya pohon rambutan, tapi tidak ada buahnya. Cobalah Bapak Ibu Saudara, bayangkan. Dari mana kita tahu itu pohon rambutan? Jangan-jangan bukan pohon rambutan, kan begitu? Karena tidak ada buahnya. Adapun buahnya kalau dia tumbuh langsung mati. Tidak berbuah tidak besar buahnya atau tidak bisa dirasakan. Masih hijau langsung mati Bapak Ibu Saudara. Itulah yang terjadi Bapak Ibu. Ada pohon yang begitu, ada Bapak Ibu Saudara. Bahkan di bagian bawah Bapak Ibu Saudara, di bagian asrama putra sana ada pohon yang katanya pohon sirsak, tapi lama sekali tumbuh. Ada namanya pohon jambu katanya. Pohon jambu tumbuh besar, lebat sekali pohonnya, tapi tidak ada jambunya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada saja macam-macam pohon ini Bapak Ibu Saudara. Ada macam-macam juga pohon yang tidak berbuah, ada juga macam-macam pohon yang berbuah. Namun pohon yang tidak menghasilkan buah tentu tidak akan disenangi oleh orang karena tidak memiliki manfaat yang berarti. Pohon-pohon yang saya ceritakan tadi Bapak Ibu Saudara, pohon-pohon yang kelihatannya besar, pohon-pohon yang kelihatannya kokoh, pohon-pohon yang kelihatannya rimbun, pohon-pohon yang kelihatannya bisa memberikan rasa yang enak, ternyata pohon itu mengecewakan Bapak Ibu Saudara. Ada kalanya juga kita begitu Bapak Ibu Saudara. Ketika kita melihat ada banyak orang di sekitar kita yang kelihatannya punya harta, yang kelihatannya punya kemampuan untuk bisa menolong kita, tetapi kebanyakannya adalah mengecewakan. Ada banyak pohon-pohon di sekitar kita yang mengecewakan Bapak Ibu Saudara. Mereka punya buah, tapi buahnya asam. Mereka punya buah yang kita harapkan bisa memberikan kelegaan, bisa memberikan kita kekenyangan, tetapi buahnya itu mengecewakan. Pohon-pohon seperti inilah pohon-pohon yang seharusnya ditebang dan dibakar seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sedangkan pohon yang berbuah banyak pasti akan banyak yang menyukainya. Selain dapat memetik buahnya, pohon yang berbuah baik itu pasti bermanfaat banyak bagi kehidupan setiap orang. Saya kemarin ada survei di YouTube Bapak Ibu Saudara, ada lihat satu pohon kecil sekali, pohon kalau nggak salah pohon apel itu Bapak Ibu Saudara, kecil sekali pohonnya, tapi buahnya lebat sekali. Buahnya lebat sekali. Karena kalau kita melihat ada pohon yang kecil seperti itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak langsung menganggap remeh ya Bapak Ibu Saudara. Langsung kata, nggak ada buahnya ini. Ini belum tumbuh besar ini, belum bisa menghasilkan apa-apa ini.
Tapi Bapak Ibu Saudara, saya lihat di dalam tayangan YouTube itu, buah itu lebat sekali. Pohon itu lebat sekali. Buahnya enak. Bahkan bisa diproduksi, bahkan dikirim atau dikirim kemana saja untuk dijual, Bapak Ibu Saudara, dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ada kalanya juga kita sebagai pohon dianggap remeh oleh banyak orang. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, bukan yang dilihat orang yang bisa dinikmati, tetapi ketika kita menghasilkan buah itulah, maka orang akan berkata, sekalipun kita miskin, sekalipun kita tidak punya talenta, apapun yang kamu katakan Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita pikirkan yang buruk terhadap diri kita, atau apapun yang dikatakan orang yang buruk terhadap diri kita, kalau kita menghasilkan buah, maka orang itu akan menikmatinya, dan mereka sendiri yang akan berkata bahwa engkau pohon yang sangat bermanfaat, engkau pohon yang sangat memberkati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, maka agar hidup kita menghasilkan buah yang bermanfaat bagi banyak orang, kita harus mengetahui prinsip-prinsip yang benar dalam menghasilkan buah. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dasar pertumbuhan pohon harus benar. Buah, Bapak Ibu Saudara, sebagaimana saya sudah jelaskan bahwa pohon adalah tempat di mana buah itu berasal. Oleh sebab itu, buah itu akan bertumbuh baik jika pohonnya ditanam pada dasar yang baik dan benar. Ingat Bapak Ibu Saudara, baik dan benar. Baik karena tanahnya subur, dan benar oleh karena diberikan pupuk serta disiram setiap hari. Jika hal ini dilakukan, maka pohon tersebut akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Bapak Ibu Saudara, jika prinsip ini kita tarik dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, maka kita yang adalah pohon yang menghasilkan buah harus melekat pada dasar yang baik dan benar. Kita yang adalah pohon yang harusnya menghasilkan buah yang baik dan benar, kita juga harus melekat pada dasar yang baik dan benar, agar kita menghasilkan buah yang baik dan benar pula. Kalau kehidupan kita hanya terus-menerus memikirkan materi, kalau kita terus-menerus memikirkan uang dan uang, kalau hidup kita hanya terus memikirkan perkara dunia ini, kalau hidup kita hanya terus memikirkan bagaimana nanti saya makan besok, bagaimana saya nanti akan begini, saya akan begini, dan semua kekhawatiran itu dalam benak kita, bagaimana mungkin kita bisa menghasilkan buah, Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam Yohanes 15 ayat 1-8 menjelaskan bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-rantingnya. Di mana kita diharapkan sebagai ranting dapat menghasilkan buah, Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Ibu Saudara, hal itu juga akan terjadi jika kita melekat dan tinggal di dalam pokok itu, yaitu Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara, jika kita tidak melekat pada pokok itu, maka kita akan dipotong dan dibakar, sebab tidak dapat berbuah lagi. Maka kita akan sama seperti pohon durian yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu Saudara. Tumbuh besar, lebat, berbuah, tapi tidak dapat dinikmati. Atau kita sama seperti pohon jambu yang saya katakan tadi. Tumbuh besar, katanya pohon jambu, tapi ketika pada musimnya, dia tidak menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, orang yang hidup melekat pada Tuhan, hidupnya akan berbuah, karena hanya firman Tuhan yang sehat yang menjamin seseorang Kristen atau orang percaya dapat berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya karena firman Tuhan. Maka melekatlah kepada firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, agar kepenatan tentang kekhawatiran hidup itu tidak menguasai kita, sehingga menghambat kita untuk berbuah. Bukankah pohon juga seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Kita harus membersihkannya dari hama-hama. Kita harus membersihkannya dari segala hal yang mengganggu mungkin pertumbuhannya, agar dia bisa berbuah. Sama halnya dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Orang yang berbuah tentu bertumbuh dalam iman yang sehat.
pohon yang berbuah tentu bertumbuh di dalam dasar yang sehat, Bapak Ibu Saudara. Adakah pohon yang bisa tumbuh di tanah yang kering? Ada memang. Tetapi tidak semua pohon bisa tumbuh di tanah yang kering. Adakah pohon yang bisa tumbuh di bebatuan? Tidak bisa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, iman yang sehat adalah iman yang teosentris, berpusat kepada Allah. Maka orang yang makin bertumbuh imannya adalah orang yang belajar untuk mengutamakan segala sesuatu bagi kemuliaan Allah dan bukan kepentingan dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita adalah orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Maka oleh karena itu kita harus hidup berpaut erat dengan Tuhan. Karena hanya dengan Tuhan, ketika kita melekat kepada Tuhanlah kita tahu arti kehidupan, Bapak Ibu Saudara. Maka iman yang sehat adalah mengutamakan pengenalan akan Kristus lebih daripada yang lain. Bagaikan orang yang jatuh cinta, Bapak Ibu Saudara, selalu ingin dekat pada sang kekasih yang mengenalnya dan lebih dalam serta melakukan apa yang disenangi kekasihnya. Demikian juga kita mirip dengan orang yang mengalami kasih Kristus. Ketika kita sudah mengalami kasih Tuhan, ketika kita sudah jatuh cinta dengan Tuhan, tentu kita ingin selalu bertemu dengan Tuhan, bukan? Coba lihat Bapak Ibu Saudara yang duduk sama suami istrinya dulu waktu PDKT gitu ya. Pasti seringnya pinginnya ngapel, istilah anak muda zaman sekarang, ngapel terus, datang ke rumah, antar jemput begitu ya. Kalau jatuh, sayang, bangun sayang gitu ya. Giliran sudah menikah, di mana matamu gitu ya. Ada yang kayak gitu, kadang-kalanya begitu Bapak Ibu Saudara. Saya juga begitu, 3 tahun kami LDRan sama istri saya. Saya di sini, istri saya di Bekasi. Saya selalu ingin ketemu dengan istri saya, dengan pacar saya yang itu istri saya dulu itu ya. Istri saya yang sekarang ini pacar saya, mantan pacar saya lah istilahnya. Ribet sekali saya mau mengatakan gitu. Ingin sekali ketemu tiap minggu, kadang ingin sekali tiap minggu, tapi ya mau bilang apa lagi? Hanya bisa kadang 3 bulan sekali. Bahkan mungkin hanya bisa Desember. Kadang kami hanya libur di bulan Desember, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya ada di dinas di luar, diutus oleh STT, puji Tuhan sekali itu. Kadang saya ngomong sama pimpinan, saya bisa izin nggak sekalian ketemu ke Jakarta, ke Bekasi sama pacar saya begitu ya. Wah, itu indah sekali kalau ketemu sama pacar itu. Kenapa? Ada kesenangan, ada damai sejahtera, ada sesuatu hal yang bisa membuat kita semangat kembali, Bapak Ibu Saudara. Seharusnya ketika kita jatuh cinta kepada Tuhan, kita harus selalu ingin bertemu dengan Dia, supaya kita semangat kembali, supaya kita bersukacita kembali, supaya kita bisa merasakan apa yang dinamakan damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara. Dan iman yang sehat, Bapak Ibu Saudara, adalah iman yang rela berkorban demi pekerjaan Tuhan. Demi pekerjaan Tuhan. Pada umumnya manusia selalu ingin mencari aman untuk kepentingan dirinya sendiri. Tetapi orang yang selalu bertumbuh dalam iman yang benar tidak akan memikirkan untung rugi dalam mengikut Tuhan. Dia akan belajar mempersembahkan hidupnya. Dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, persembahkanlah hidupnya kepada Tuhan dan bahkan siap rugi demi Kristus, karena sudah mendapatkan keuntungan karena salib Kristus. Maka Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat 21, karena hidup adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau kita sudah memperoleh keuntungan itu, Bapak Ibu Saudara, bukan berupa materi, bukan berupa apapun yang membuat kesenangan dalam dunia ini, tapi pikul salib, maka tidak ada yang namanya rugi dalam mengikut Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang namanya rugi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, iman yang sehat adalah iman yang mau tunduk pada kehendak Allah, yang percaya bahkan apa yang menjadi kehendak Allah bukan kehendak saya, itulah yang akan terjadi dan saya akan belajar mengamininya serta taat dan memberi respon yang terbaik. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, iman yang sehat seperti pohon yang ditanam pada dasar yang baik dan benar sehingga menghasilkan buah yang baik dan benar juga. Maka lihatlah hidup kita, sudah seberapa dalam kita datang kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan. Sudah seberapa dalam kerinduan kita untuk selalu dekat melekat kepada Tuhan. Maka itu akan mempengaruhi pertumbuhanmu,
bahkan mempengaruhi hasil dari buahmu itu, Bapak Ibu Saudara. Apakah asam atau manis? Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ada yang kedua, prinsip yang kedua untuk kita bisa berbuah adalah buah yang dihasilkan harus berkualitas. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, buah yang berkualitas merupakan buah yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan orang lain. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap buah memiliki asupan gizi dan vitamin yang berbeda-beda. Dan tentu itu juga sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, namun ada buah yang tidak memiliki manfaat sama sekali. Yang ini buah yang busuk. Buah yang tidak ada manfaat, yang tidak dapat yang kita akan dapatkan dari buah yang busuk, tidak akan ada manfaatnya, tidak akan ada vitaminnya. Kalau tidak hanya dibuang saja, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya kita diharapkan menghasilkan buah yang bermanfaat bagi banyak orang. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada pula buah yang dapat yang pada saat diambil bagus sekali tampilan luarnya. Semua orang tergiur melihatnya. Saya ingin memakannya tapi kecewa untuk memakannya, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, suatu ketika saya pernah tertipu dengan satu buah dalam satu buah yang bagus sekali, buah jambu biji, Bapak Ibu Saudara. Jambu biji itu kan kalau dari luar kelihatannya bagus kalau dia sudah kuning begitu, Bapak Ibu Saudara. Saya sudah membayangkan saya akan memakannya dengan bunyinya itu krauk-krauk gitu ya. Enak sekali pasti ini. Tapi ketika saya ambil, Bapak Ibu Saudara, lalu saya pegang, baru saya ingin memegangnya, saya rasakan sudah bonyok. Lalu saya pencet begini, sudah busuk, Bapak Ibu Saudara. Ada ulat dan segala macamnya. Ada buah yang begitu, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, inilah yang dikecam oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Di mana orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang katanya orang yang beragama, memiliki pemahaman firman Tuhan yang benar, namun semuanya itu munafik. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita kadang jengkel bertemu dengan orang-orang yang munafik ini, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang-orang yang munafik ini pintar sekali menyembunyikan segala sesuatu. Ya, pintar sekali dia, istilah kasarnya itu menjilat, gitu, Bapak Ibu Saudara. Itu orang-orang munafik ini, Bapak Ibu Saudara. Kelihatan baik di depan kita, begitu ya. Tapi di belakang dalam hatinya dia mencemooh. Seperti kata firman Tuhan kan, dengan mulutnya dia memberkati, tapi dalam hatinya dia mengutuki. Wah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bersembunyi di balik kedok agama, untuk mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan. Ada banyak orang yang menghasilkan buah yang tidak berkualitas atau busuk karena hidupnya berorientasi pada hal-hal yang membuat hidupnya senang secara material. Ada orang-orang yang senang hidupnya menjadi orang-orang yang munafik karena ingin mengejar yang namanya popularitas. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus tidak mengendaki hal demikian. Itulah mengapa Tuhan Yesus sangat membenci kesombongan dan kecongkakan. Karena bagi dia, kita adalah orang-orang yang dipilih, sudah seharusnya berbuah dan bermanfaat bagi banyak orang. Maka Paulus pernah berkata bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalamku. Oleh karena apa? Karena kehidupannya sudah ditebus oleh karya Yesus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, maka kita harus bisa menghasilkan buah yang berkualitas. Jangan kita menghasilkan buah yang busuk. Kelihatannya kita bagus, kelihatannya kita wah dan segala macamnya, tapi kita menyimpan banyak sekali dosa, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang-orang yang demikian, mendekati kita dengan baik, gitu ya. Wah, kita kan teman. Kalau kita teman, pinjamlah duitmu 100 kan, kata sekarang ini, Bapak Saudara. Kita kan teman. Kalau ada teman, pinjamlah duitmu 100 gitu ya. Atau ada misalnya, wah,
kita kan saudara. Kalau saudara ada kah 100, bulan depan pun ku bayar gitu ya. Kadang manis sekali orang-orang yang begitu, Bapak Ibu Saudara. Ada orang-orang begitu ya. Di live streaming ini ada orang-orang begitu. Kalau ada ketik dulu amin di situ Bapak Saudara. Biar kita sama-sama bertobat gitu Bapak Saudara. Bapak Saudara, karena kita jengkel dengan orang-orang yang demikian. Dia selalu berorientasi kepada kehidupannya, berorientasi kepada popularitasnya, berorientasi kepada hal-hal yang menyenangkan nafsunya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menghasilkan buah yang busuk. Saya tidak ingin kita seperti itu Bapak Saudara. Dan saya percaya Tuhan Yesus juga tidak ingin kita seperti itu. Kita harus bisa menghasilkan buah yang berkualitas Bapak Saudara. Buah yang bisa menyenangkan hati orang. Buah yang bisa menyegarkan perasaan orang. Buah yang bisa mengangkat orang lain agar mereka bisa termotivasi. Bukan malah menjadi buah yang malah membuat orang kecewa, sakit hati, malah menganggap kita adalah orang-orang percaya yang tidak berkualitas. Siapa yang dihujat kalau bukan Tuhan Yesus ketika kita melakukan sesuatu yang tidak baik? Siapa Bapak Ibu Saudara? Selalu berorientasinya kepada Tuhan. Oh, ini siapa orang Kristen? Wah, begini ternyata pengikut-pengikutnya Tuhan Yesus itu ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Iman percaya kita haruslah menjadi aktif, berbuah, bukan iman yang pasif dan statis. Iman yang berbuah adalah iman yang terus-menerus dipraktekkan, dijalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan sekedar iman untuk pemuasan batin, pemuasan nafsu semata, Bapak Ibu Saudara. Maka tanpa buah dalam kehidupan kita, iman kita tidak berguna bagi Tuhan. Kehidupan iman yang berbuah adalah bila hidup kita selalu berada di dalam Kristus. Maka buah yang berkualitas adalah buah yang bisa dirasakan, bukan karena bentuknya saja yang bagus, tetapi juga rasa dan manfaatnya, memberi arti, memberi makna bagi setiap orang yang menikmatinya, Bapak Ibu Saudara. Maka buah yang berkualitas itu seperti pohon, seperti orang yang mencoba melempari pohon dengan batu untuk berusaha menjatuhkannya. Pohon itu tidak membalasnya dengan melempar batu, tapi membalasnya dengan menjatuhkan buah yang berkualitas. Iman yang berkualitas itu Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita merasakan sakit hati yang mendalam, kita tetap terus menghasilkan buah yang baik. Tidak stagnan, tidak pasif, tidak statis, tapi aktif. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekejam apapun dunia terhadap kita yang mencoba menjatuhkan kita, balaslah dengan kasih sebagai wujud buah yang berkualitas. Maka yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, berbuah di setiap musim. Prinsip menghasilkan buah Bapak Ibu Saudara harus berbuah di setiap musim. Memang Bapak Ibu Saudara, ada pohon yang berbuah berdasarkan musim-musim tertentu. Ada yang mungkin bulan 12 atau mungkin bulan 6 yang berbuah. Biasanya durian itu bulan 12. Satu tahun itu 2 kali musimnya berbuah Bapak Ibu Saudara. Tapi ada kalanya adalah sukacita yang besar ketika kita menemukan ada pohon yang selalu berbuah di setiap musim. Enak sekali itu kalau kita lihat ada pohon durian berbuah tiap musim ya, tiap bulan berbuah begitu Bapak Ibu Saudara. Allah pun mengendaki kita agar selalu berbuah di setiap musim kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Hidup kita memang tidak selalu indah setiap hari. Ada waktunya kita menikmati berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Namun ada waktunya pencobaan datang menerpa dalam kehidupan kita. Dalam saat-saat yang baik maupun yang terendah dalam hidup kita, pertanyaannya, apakah Tuhan menjadi sumber inspirasi kita? Apakah hidup kita masih bisa memiliki kemampuan untuk menghasilkan buah? Kalau di tengah kenikmatan, di tengah kemakmuran, di tengah kekayaan, mungkin di tengah kesenangan kita bisa menghasilkan buah. Tapi apakah ketika kita mengalami pencobaan, duka cita dan sakit yang mendalam, kita bisa menghasilkan buah? Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa berbuah di setiap musim kehidupan kita.
Kehidupan iman yang berbuah adalah bila hidup kita selalu berada di dalam Kristus. Selalu berada di dalam Kristus. Orang yang selalu berada di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara, adalah orang-orang yang bertumbuh imannya. Orang-orang yang berbuah selalu berbuah lebat dan dapat dinikmati oleh banyak orang. Maka secara ilmiah, memang pohon berbuah pada siklusnya. Ada musimnya, ada saatnya ia berbuah, ada saatnya tidak berbuah. Walaupun demikian, alasan pencipta dapat memberikan berbagai hal yang melawan apapun yang normal, yang umumnya terjadi. Karena memang dialah pemilik dan pencipta kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, dialah Allah, sumber yang bisa membuat kita bertumbuh dan berbuah. Kalau kita sendiri tidak bisa bertumbuh dan berbuah, Bapak Ibu Saudara, hanya Tuhanlah sumber yang bisa memberikan pertumbuhan dan buah yang lebat. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya pun demikian, tidak ada yang mustahil. Karena mereka akan tetap menghasilkan buah walaupun bukan pada musimnya. Sekalipun hidup kita di dalam himpitan cobaan, sekalipun dalam hidup kita dalam himpitan duka cita, sekalipun dalam himpitan cercaan, makian, mungkin bahkan kita dihina oleh banyak orang, kita tetap terus berbuah, Bapak Ibu Saudara. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Mungkin prinsip yang ketiga ini agak sulit untuk kita lakukan, yang Bapak Ibu Saudara, untuk berbuah di setiap musim. Apalagi ketika kita memiliki musuh, lalu kita bisa menghasilkan buah bagi musuh kita. Oh, sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali. Bagaimana mungkin kita bisa menghasilkan buah kepada musuh kita? Kita melihatnya saja tidak sudi. Kita bertemu jalan, ini jalan, udah papasan, pulang lagi, balik lagi. Cobalah Bapak Ibu Saudara. Kan agak sedikit gimana gitu Bapak Ibu Saudara ya. Padahal lebih dekat dia jalan lurus begitu. Tapi dia balik mutar lagi seperti bangsa Israel. 40 hari mutar gitu ya. Sama seperti itu juga kalau kita punya musuh. Kalau kita tidak menghasilkan buah, kalau kita tidak hidup dalam iman yang sehat, kita tidak akan bisa mengampuni Bapak Ibu Saudara. Mengampuni itu adalah buah. Mengampuni itu adalah buah. Ketika engkau bisa mengampuni musuhmu, ketika engkau bisa mengampuni keadaanmu, ketika engkau bisa menerima kondisi hidupmu, engkau sedang menghasilkan buah, Bapak Ibu Saudara. Maka saya selalu punya statement. Entah Bapak Ibu Saudara menganggap itu salah atau benar, tapi saya selalu anggap statement ini benar. Karena apa? Karena setiap masalah yang kita terima, setiap cobaan yang kita terima, itu adalah titipan dari Tuhan untuk kita bisa menang terhadap cobaan dan masalah itu. Dan ketika kita menang, kita akan bertemu dengan orang yang memiliki cobaan yang sama, maka orang itu juga akan dipulihkan ketika kita juga sudah dipulihkan. Maka ketika engkau dihadang oleh bertubi-tubi banyak sekali cobaan, bersyukurlah. Dan ketika engkau bersyukur, ketika menghadapi cobaan, menghadapi cacian, menghadapi duka cita, menghadapi pergumulan hidup, disitulah engkau akan berbuah. Sukacitamu itulah buah yang luar biasa. Tadi sudah mengampuni, sekarang bersukacitalah senantiasa. Karena itulah buah yang luar biasa yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada ayat yang ke-44 Tuhan Yesus memakai perumpamaan tentang buah ara yang tidak dapat dipetik dari semak duri. Menarik Bapak Ibu Saudara. Karena pada hakikatnya pohon ara itu bisa tumbuh subur di mana saja Bapak Ibu Saudara. Tidak peduli di dataran tinggi atau dataran rendah, di iklim yang sejuk maupun gersang, bukan hanya di tanah yang gembur, di antara bebatuan pun ia masih bisa bertumbuh besar dan menghasilkan buah. Bahkan buah pohon ara yang sehat dan berbuah selama 10 bulan dalam setahun. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Dalam 10 bulan, dalam setahun pohon ara ini berbuah Bapak Ibu Saudara. Dan buahnya itu enak, nikmat sekali Bapak Ibu Saudara. Sedangkan buah anggur adalah salah satu dari hal-hal yang baik yang akan Allah berikan kepada bangsa Israel dalam memberkati mereka. Di mana dalam perjanjian baru buah anggur juga sebagai simbol darah Yesus yang ditumpahkan ketika ia wafat dan menyelamatkan manusia dari dosa-dosa.
Dua buah ini Bapak Ibu Saudara dipakai Tuhan Yesus sebagai perumpamaan bahwa tidak mungkin ada keselamatan di luar Yesus. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin kita bisa berbuah di luar dari Yesus Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin. Hanya di dalam Yesus sajalah kita bisa berbuah di setiap musim kehidupan kita. Hanya ketika kita berkata, Tuhan Engkau baik. Ketika kita mengalami sakit penyakit dan Tuhan dokter mengatakan bahwa kita divonis akan hidup hanya 3 bulan 5 bulan lagi, lalu kita bersukacita katakan Tuhan Engkau baik. Lalu ketika kita mengalami himpitan masalah ekonomi, masalah pendidikan anak kita dan masalah-masalah lain dalam keluarga kita, lalu kita berkata Tuhan Engkau baik. Disitulah kita sedang berbuah di setiap musim kehidupan. Di setiap musim yang mungkin bagi manusia itu musim yang tidak baik. Maka berbuahlah Bapak Ibu Saudara di setiap musim kehidupan. Apapun itu keadaanmu Bapak Ibu Saudara, hasilkan buah yang baik. Jangan pernah menyalahkan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah. Apapun yang Dia perbuat selalu benar, dan semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya, bagi orang yang imannya bertumbuh, bagi orang yang berbuah di setiap musim kehidupannya. Maka hari ini hal ini mau menjelaskan bahwa kita bisa saja berbuah kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun keadaan kita. Ketika kita sudah melekat kepada Allah, apapun pasti mungkin bagi Allah, asalkan kita percaya dan terus mendekat kepada Tuhan. Masakan perkara dosa saja Bapak Ibu Saudara bisa Tuhan selesaikan. Perkara-perkara hidup kita Dia tidak bisa selesaikan. Dosa saja yang secara manusia kita tidak bisa selesaikan, Tuhan bisa selesaikan Bapak Ibu Saudara. Masakan masalah ekonomimu, masakan masalah keluargamu, masakan masalah-masalah pekerjaanmu, masakan masalah pendidikan anakmu, kamu tidak percaya, Tuhan akan menyelesaikannya bagimu. Ingat Bapak Ibu Saudara, di atas kayu salib Yesus sudah berkata, Tetelestai, sudah selesai. Maka selesailah semua perkara-perkara dosa itu yang harus kita selesaikan, yang harus kita kerjakan sekarang Bapak Ibu Saudara. Pikirkanlah perkara yang di atas. Bagaimana caranya supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Apalah yang bisa kita lakukan lagi selain menyenangkan hati Tuhan Bapak Ibu Saudara di dunia ini? Apalah yang bisa kita lakukan lagi selain melakukan kehendak Tuhan? Tuhan menghendaki kita hidup berbuah, bahkan dalam prinsip yang terakhir, berbuah di setiap musim kehidupan kita. Lakukanlah itu. Ketika kita sudah berbuah dalam setiap musim kehidupan kita, kita melekat pada dasar yang baik dan benar, dan kita menghasilkan buah yang berkualitas, maka hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita akan merasa tenang dan nyaman dan sejahtera. Segala kekhawatiran memang akan selalu ada. Segala sakit, penyakit, cobaan, dan penat itu akan selalu ada. Tapi orang yang bertumbuh imannya dalam iman yang sehat, orang yang selalu berbuah dalam hidupnya, akan dapat mampu melewati semua perkara-perkara hidup. Tuhan akan menolong kita Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan akan memampukan Bapak Ibu Saudara dan kita semua dalam melakukan firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sangat sejuk sekali kami dengar, mengajarkan kami untuk menjadi pohon-pohon yang menghasilkan buah yang berkualitas, pohon-pohon yang selalu tertanam pada dasar yang baik dan benar, dan pohon-pohon yang selalu berbuah di setiap musim kehidupan. Ada kalanya kami sulit Tuhan untuk bisa berbuah di setiap musim-musim yang sangat-sangat penat, musim-musim yang sangat-sangat jahat mungkin, musim-musim yang sangat-sangat membuat kami khawatir dalam hidup kami. Tapi ketika firman Tuhan ini kami dengar, kami ingin mau selalu dekat dengan Tuhan, melekat pada pohon itu Tuhan, supaya kami ranting-ranting-Mu ini berbuah,
menghasilkan buah terus-menerus, dibersihkan terus-menerus dengan firman Tuhan. Dan kami tidak dipotong dan dibakar. Kami tidak mau itu Tuhan. Kami mau hidup berbuah, hidup menghasilkan buah, agar melalui hidup kami ada buah-buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang dan banyak orang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk semua para pendengar. Terima kasih untuk kami semua. Berkatilah Tuhan agar firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Terima kasih Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita telah mendengarkan firman Tuhan dan kita telah memuji namanya dan kita telah menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Bapak Ibu jangan lupa saksikan terus tayangan-tayangan kami pada hari Jumat. Ada Eben Kids Ministry khususnya buat anak-anak dan itu dimulai pada pukul 5 sore. Kemudian pada hari Sabtu Praise and Worship. Sama seperti malam ini, setiap hari Sabtu itu pukul 7 malam. Kemudian ada program kami, Boom, Bincang Orang-orang Muda. Itu pada hari Minggu pukul 20.30. Dan program terbaru kami menyediakan renungan harian yaitu Sabda Ilahi. Itu akan tayang setiap pagi pukul 6 dan itu akan ditayangkan di YouTube YPPIB STTE. Tuhan Yesus memberkati. Dan marilah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini dan kita akan bernyanyi. Thank you Lord. Before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with a straight song, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life. For all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and held all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with a
jumpa minggu depan. Terima kasih Bapak Ibu.